Kita sharing-sharing mawon nggih, sharing-sharing saja. Kalau menjadi guru itu memang sudah menjadi cita-cita saya dari kecil. Sebenarnya saya tuh memang cita-citanya malah pengen menjadi guru TK gitu. Tapi ya karena apa ya, di SMA itu kok semakin asik gitu lihat guru-guru SMA itu enak-enak gitu. Komunikasi sama guru di SMA itu lebih asik. Akhirnya saya berubah pikiran untuk menjadi guru yang SMA atau MA gitu. Waktu itu disarankan sama guru BK untuk apa ya, ikut. Dulu saya anak IPA. Dulu saya SMA-nya anak IPA. Saya suka sekali jurusan fisika. Pelajaran fisika saya suka sekali gitu. Daftar di UNY juga fisika, pendidikan fisika. Ternyata saya tidak lolos di jalur undangan. Kemudian saya daftar di SBMPTN, ambil fisika lagi dan ambil ini sosiologi, dan itu saran dari guru BK. Jadi waktu itu guru BK sudah apa ya, seperti tahu kalau sosiologi waktu itu akan dijadikan mata pelajaran UN. Waktu itu masih ada UN. Rim, kamu tak pilihkan jurusan sosiologi saja di UNY ya, itu pendidikan sosiologi. Besok ini ke depan akan banyak dibutuhkan guru sosiologi karena masuk UN ke depannya. Oh nggih Bu, saya ikut saja. Akhirnya saya diterimalah di UNY. Gitu. Basic saya yang IPA, kemudian masuk di IPS itu benar-benar harus belajar ekonomi, sejarah, politik, hukum, itu saya nol gitu. Lama-lama apa ya, sama kakak kelas gitu, dibantu diskusi, akhirnya bisa mengikuti selesai di UNY ya dengan 4 tahun, sebenarnya bisa 3,5 tahun karena ada Merapi meletus itu akhirnya pending 4 tahun, saya lulus dari UNY. Waktu itu dari kepala sekolah yang saya tempat mengajar ini ke rumah lihat foto wisuda saya. Lihat foto wisuda saya langsung intinya sekarang di mana gitu. Baru 2 bulan setelah wisuda. Sekarang di mana gitu, masih di rumah gitu. Mau ikut daftar KKT waktu itu Pak Grendi ada KKT. Akhirnya sudah mengajar di Tuban di MA Somadia. Saya ngambillah itu di MA Somadia mengajar. Awalnya ngajar kelas 10 sosiologi. Kemudian sampai sekarang 10 tahun berjalan, apa ya, menjadi guru itu enak sekali. Menjadi guru itu enak sekali kalau saya merasa bahwa ini jalan saya gitu. Menjadi guru itu apa ya, ketemu dengan anak-anak. Kebetulan di MA saya tempat mengajar ini rata-rata dari kelas menengah ke bawah. Banyak anak yatim, anak piatu, yatim piatu, basicnya pesantren. Kemudian ada beberapa kompleks pesantren begitu, baik putra maupun putri. Nah, di sini apa ya, anak-anaknya luar biasa. Di tengah kota, tapi dekat dengan pesisir pantai juga. Pantura, tengah kota, tapi ada kampung nelayan. Jadi anak-anak nelayan ada, anak-anak luar kota yang mondok dan sekolah di sini ada. Karakteristik siswanya juga macam-macam, dan menjadi guru tuh harus benar-benar menyelami dunia mereka gitu. Nah, ilmu-ilmu tentang memahami karakteristik peserta didik ini banyak saya dapatkan ketika PPG. Bagaimana memahami karakteristik peserta didik itu saya dapatkan ketika kuliahnya Pak Grendi, kuliahnya Bu Indah selama PPG itu luar biasa. Jadi langsung saya terapkan ke anak-anak saya waktu di kelas mengajar gitu. Apalagi Pak Grendi ya. Proses untuk mendaftar PPG ini ya. Iya. Apa namanya? Kenapa kemudian kamu bisa kepilih itu di PPG ini? Jadi kalau di Kemenak itu ada namanya simpatika. Kalau di
kalau di Kemdikbud gitu ada SIM PKB. Jadi data semua guru ketika masuk di salah satu lembaga itu terdaftar di situ data-datanya menjadi guru resmi, pendidik resmi. Nah, nanti dari sistem pusat itu akan sudah terekam guru ini mengajar berapa tahun gitu, sudah memenuhi kriteria atau belum. Kemudian di tahun 2016 itu ada syarat PPG itu kan per tahun berubah nih, tergantung presidennya siapa, menterinya siapa, itu nanti kebijakan akan berubah. Dulu harus menunggu 15 tahun, harus mengajar 15 tahun baru bisa mengikuti PPG, itu yang di Kemenak. Kemudian berubah lagi sempat 10 tahun, 7 tahun juga, di tahun 2016 itu terakhir dibuka. Ternyata di tahun 2019 ada pembaruan kebijakan yang mengajar minimal 2 tahun sudah bisa mendaftar pretest. Jadi saya tes dulu serentak se-Indonesia begitu. Nanti nilai pretestnya di atas KKM atau tidak. Kalau di atas KKM berarti terpanggil untuk mengikuti PPG. Nah, seperti yang sudah saya lakukan kemarin ini di UNY mengikuti PPG. Prosesnya begitu di tahun 2019. Kalau tidak salah bulan April, Mei kalau tidak salah. Saya ikut pretest, kemudian di tahun 2020 harusnya sudah PPG, pandemi jadi tertunda. 2019 harusnya bisa PPG juga langsung. Ternyata kuota guru sosiologi se-Indonesia belum mencukupi untuk satu kelas. Jumlahnya belum mencapai 30, jadi belum bisa untuk satu kelas. Jadi mundur sampai tahun 2021 ini. Begitu. Tapi memang harus tes dulu ya, Rem ya? Nggih. Tahapnya harus ada pretest dulu. Pretestnya itu 100 soal. 50% 50 soal profesional, 50 soalnya soal psikotes. Oh, psikotes. Nggih, jadi deret angka, analogi, gitu-gitu. Nah, itu teman-teman. Dan mungkin ini kayak sedikit berbeda ya. Di PPG itu ada beberapa jalur sebenarnya. Ada jalur yang kalau untuk sosiologi, kita belum buka jalur untuk yang langsung fresh graduate begitu. Kalau yang prodi yang lain ada memang yang seperti itu. Jadi fresh graduate langsung masuk ke PPG. Yang tadi saya ceritakan selama kurang lebih 1 tahun begitu. Itu normalnya begitu. Sedangkan kalau Mbak Arim ini istilahnya dalam jabatan begitu. Jadi PPG dalam jabatan karena beliau sudah mengajar. Dan di dalam proses PPG apa saja Rem yang harus dilakukan kalau diajar PPG itu? Kalau di PPG selama hampir 5 bulan, kurang lebih 5 bulan ketika PPG itu pendalaman materi mulai dari sebenarnya mirip di kuliah, cuma lebih diperdalam lagi gitu tentang diferensiasi, stratifikasi, kemudian yang pokoknya materi tentang profesionalitas sosiologi banget gitu, teori-teori sosiologi, kemudian pedagogik. Nah, di pedagogik ini ternyata soal UP yang saya kerjakan kemarin 70% justru di soal pedagogik gitu, tentang pengembangan kurikulum, media, macam-macam. Nah, selain itu diajari membuat perangkat pembelajaran, modul. Jadi selama PPG itu ilmunya itu banyak banget gitu, banyak banget. Saya jadi merasa bahwa mengajar 10 tahun itu kayak mau praktek gitu. Benar-benar banyak lebih memahami karakteristik peserta didik, lebih ternyata itu harus seperti ini ya gitu. Media, penggunaan teknologi, kemudian pemahaman tentang ya lebih ke pedagogiknya menjadi guru itu harus bagaimana itu di PPG. Kalau belum ikut PPG sepertinya masih mau praktek. Ya bukan mau praktek ya teman-teman. Oke, terima kasih Arif. Teman-teman ada yang mau tanya nggak dulu sebelumnya? Silakan. Ini biar kalian lebih banyak bertanya, jangan saya. Kalau saya yang tanya, saya beberapa udah tahu jawabannya Arif. Kalau pertanyaanmu kan mungkin Arif belum akan tahu itu. Ada silakan yang mau bertanya?
teman-teman tanya apa saja lah tentang pengalaman beliau ngajar juga boleh. Tidak kemudian harus PPG begitu. Ada yang mau tanya? Anteng-anteng gue tumben. Ayo, sesama sosiologi loh, saya juga alumni di Logi loh ya. Alumni di Logi sama calon alumni di Logi gitu. Iya, 2 kali saya menjadi alumni. Ada teman-teman, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Kemarin itu ada yang tanya gini, Rim. Tapi ini bukan PPG-nya ya. Tapi ada yang tanya terkait dengan jadi guru hari ini tuh harus seperti apa toh? Menyikapi peserta didik yang hari ini memang generasinya sudah berbeda ya. Mungkin generasi mereka lah, generasi mereka. Gitu. Nah, kira-kira kalau jadi guru itu harus keras atau harus mengikuti siswanya atau yang seperti apa begitu. Kemarin ada pertanyaan itu. Saya bilang besok lah kalau saya mengundang Mbak Arim ditanyakan gitu. Nah, ini karena nggak ada yang tanya, saya tanyakanlah ke Arim. Silakan, Arim. Kalau apa ya, peserta didik saya mengalami awal mengajar sampai sekarang itu memang setiap generasi beda-beda, tantangannya juga beda-beda. Dulu awal mengajar kan belum ada Android yang apa ya, sekarang kan semuanya serba teknologi gitu. Anak-anaknya lebih aktif di sosmed macam-macam. Kalau melihat tantangan sekarang, memang guru itu harus menyelami dunia anak-anak sekarang gitu. Kalau nggak begitu mereka akan berjarak dengan guru. Kalau saya memang memilih untuk dekat dengan siswa, nggak bisa dikeras. Anak zaman sekarang itu nggak bisa dikeras, harus dengan pendekatan hati ke hati gitu. Kalau saya begitu. Jadi apa ya? Kalau disamakan dengan generasi yang di tahun 2012, 2013 dengan yang generasi 2020 ini jaraknya agak gini, karakteristiknya beda banget gitu. Contoh Rem. Karakteristiknya gimana? Kalau karena basic pesantren mungkin kalau di ini beda. Jiwa-jiwa militannya itu jiwa-jiwa apa ya? Anak-anak zaman 2012, 2013, 14, 15, 16 itu masih jiwa-jiwa pejuang gitu loh. Di organisasi apa ya? Aktivitas di sekolah itu kayak nggak mau pulang gitu, lebih nyaman di sekolah macam-macam karena belum ada gadget yang ini. Kalau sekarang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit apa sambat gitu, dikasih ini dikit sudah gitu, sudah. Kalau zaman 2012 itu enggak, oh iya Bu, oke siap Bu gitu. Kalau sekarang enggak, memang pandemi itu ketika pembentukan karakternya itu kurang mengena kalau selama pandemi secara daring. Beda ketika ketemu langsung, transfer energi positif dengan guru siswa itu lebih dapat gitu. Kalau saya. Gitu, artinya ya memang berbeda ya? Oke, berbeda. Dan ini kan generasi mereka ini loh. Generasi saya nggak tahu ya, mungkin nanti kalian bisa mengklarifikasi gitu. Enggak Bu, kalau kami itu lebih lebih mau, kami juga pejuang kok Bu, pejuang status di medsos begitu nih. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya enggak? Oh ya, silakan. Siapa lagi? Erwin. Ya, di Erwin. Terima kasih Pak Grandi. Sebelumnya saya izin bertanya untuk Bu Arim, tips untuk apa ya, bisa melalui progres tadi agar bisa sukses dalam dunia dunia pengajar. Terima kasih Bu. Ya melewati tesnya. Gimana? Maaf, Tips biar bisa apa ya,
lolos masuk tesnya itu seperti apa gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Selain Oke. belajar, Bu. Ye, ye. Oke, makasih Mbak Erwin. Langsung saya jawab nggih, Pak Grindi. Sama-sama. Iya, dijawab aja Mbak Arim. Nggih. Kebetulan untuk tes yang PPG di awal itu pretest, jadi saya itu punya program namanya Sanlat Tembus PTN, Pesantren Kilat Tembus PTN. Itu program yang saya buat kebetulan di sekolah itu saya menjadi manajer Sanlatnya dengan beberapa tim itu anak-anak yang mempunyai cita-cita untuk tembus ke PTN itu kita fasilitasi gitu, ada modul, ada jam tersendiri dan kita gratiskan gitu. Termasuk kuliahnya nanti bagaimana, tesnya bagaimana, itu kita fasilitasi semua sampai benar-benar anak itu diterima, dicarikan kos-kosan begitu. Nah, selama proses Sanlat saya mengajar di mapel sosiologi dan psikotesnya. Nah, di psikotes ini sebenarnya waktu saya pretest itu saya nggak belajar. Waktu itu saya nggak belajar pretest untuk PPG. Nah, kebetulan soal yang saya hadapi itu soal yang biasa saya ajarkan ke anak-anak selama Sanlat. Jadi muncul di situ. Soal psikotes yang saya ajarkan ke anak-anak ketika mau ujian UTBK, itu keluar di soal pretest. Jadi akhirnya saya ya sudah ngerjakan karena sudah biasa saya ajarkan soal psikotes tadi. Untuk yang profesional, ya karena sudah terbiasa mengajar sosiologi, otomatis ya ngalir begitu saja. Gitu. Karena bisa karena terbiasa. Gitu. Terbiasa membaca, terbiasa mengajar, akhirnya ya sudah materi itu nempel aja. Gitu. Tetap belajar, intinya belajar. Gitu. Itu Mbak Erwin. Padahal kayaknya ya. Terima kasih Bu Arim Nggak kelihatan kayak jawabannya. belajar ya. Nggak kelihatan kayak belajar Arim itu. Gimana Pak Grandi? Nggak kelihatan kalau belajar. Tapi yang jelas itu tadi teman-teman, kalau misalnya Anda memang ya apapun ya sebenarnya, tes apapun itu sebenarnya ya pasti didahului dengan Anda mengidentifikasi tesnya seperti apa, yang mana kemudian Anda pasti akan belajar untuk menempuh tes itu. Dan saingannya Bu Arim itu kan sebenarnya teman-temannya sendiri sebenarnya, yang se-Indonesia yang notabene akan kemudian bergabung ataupun kemudian istilahnya mana yang paling tinggi dan mana yang paling lama mengajarnya, maka itu yang akan kemudian lolos, begitu ya? Sekarang lama mengajar tidak dijadikan acuan Pak Grandi. Oh, Murni dari pretestnya nilai. Kalau P3K beda lagi, ada penilaian untuk lama mengajar. Gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang jadi kalau misalnya ini teman-teman besok lulus di tahun 2025 begitu, kemudian jadi guru, artinya nggak perlu nunggu lama ya, walaupun dengan catatan tadi ya, kecuali kebijakannya berubah ya. Nggih, betul. Mengajar 1 tahun, 2 tahun sudah bisa langsung ikut pretest. Nah, sudah bisa langsung ikut pretest dan bisa langsung untuk kemudian mengikuti lolos, misalnya ikut PPG ya langsung bisa ikut PPG. Memang kebijakannya berubah-ubah teman-teman. Jadi Anda jangan, loh kok dulu enggak seperti ini, sekarang seperti ini. Besok menterinya ganti bisa jadi berubah lagi. Karena kita kan memang politikal ya. Jadi semuanya serba politis. Semuanya serba politis, termasuk untuk guru pun juga sama sebenarnya. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Anda kok jadi malu-malu? Perasaan biasanya banyak banget pertanyaan yang ada di Anda. Ini malu gara-gara Anda gabung kelas A dan kelas B atau karena ini Mas Adam? Mas Adam. Silakan Mas Adam. Ya, terima kasih Pak Grandi sama Bu Arim ya. Jadi saya punya beberapa pertanyaan ya buat Bu Arim. Ada 3 pertanyaan yang baru saya catat barusan biar gak lupa. Yang pertama,
ini buat Bu Arim, Ya, berapa banyak teman seangkatan Bu Arim yang berakhir jadi guru gitu. Terus pertanyaan kedua, selama Bu Arim ngajar kan udah cukup lama tadi saya dengar ya. ya. Pernah nggak sih ngerasa bosan atau jenuh waktu mengajar tuh? Pernah nggak? Nah, kalau misalkan pernah, gimana cara mengantisipasinya? Gimana cara biar nggak bosan lagi? Terus yang ketiga, nih maaf punten pisan. Ya. Aku tahu kalau ini teh masalahnya kurang bisa pribadi gitu ya. Tapi selama Ibu jadi guru, perkembangan gajinya tuh berapa gitu? Kan jadi ada guru P3K. Nah, pokoknya macam-macam gitu. Nah, gitu sih. Terima kasih, Ibu. Oke. Oke, Bu Arim. Oke. Pertanyaannya kalau Luar sekarang sudah biasa. luar Iya. biasa. Terima kasih Mas Adam. Adik ding adik. Oke. Untuk teman seangkatan yang menjadi guru lumayan banyak juga gitu. Rata-rata mereka malah PNS. Kebetulan kemarin ini yang PPG, teman sekelas saya waktu kuliah yang sama-sama PPG cuma beda di naungan saya Kemenak, teman-teman di Kemdikbud itu ada Feni, kemudian Nurfa, Haryono, itu berarti 3. Yang menjadi PNS di luar Jawa juga banyak, kemudian ada di Cilacap, mungkin 50%-nya, 40 sekitar 40% yang memilih untuk jadi guru gitu. Di enggak karena menjadi guru pilihan juga. Itu kadang kan ketika sudah menikah, kalau yang perempuan gitu ikut suaminya terus harus meninggalkan tempat mengajar, akhirnya fokus di keluarga kan juga ada. Sebenarnya pengen tetap menjadi guru gitu. Gitu. Jadi sekitar 40 sampai 50% lah, Dam. Ya. Memang biasanya berkutat segitu kok, satu angkatan itu segitu yang jadi guru. Tapi ini gurunya ya Bu Arim ya, campur ya, tidak hanya sosiologi saja ya? Sosiologi, Pak. Oh, yang khusus sosiologi, yang itu tuh? Iya. Oh, iya, sosiologi. Karena Teman-teman ada kan yang juga guru-guru yang nanti jadi guru, tapi bukan sosiologi ya, guru SMP atau guru SD itu ada. Ya, yang ada. seperti itu. Ada Ya. Jadi dosen juga ada ya, angkatannya Ada. Bu Arim? Iya, Joko, Febri gitu. Banyak yang terjun di dunia pendidikan. Rata-rata justru yang lulusan, ini bukan membanggakan UNY begitu, tapi memang kenyataannya yang keterima ketika PNS begitu dengan sosiologi banyak loh yang dari alumni pendidikan sosiologi UNY. Ini bukan membanggakan, yang memang harus bangga, Torim. Iya, buat iya. adik-adiknya gitu. Kalian nggak tahu ya, cerita di Jogja tahun 2000 berapa ya, 2019 ya kalau nggak salah ya. Itu ada 12 formasi guru sosiologi. 11 formasi itu dari UNY, alumni kita di Jogja. Ya. Makanya kalau Arim bilang kalau kemudian Anda itu banyak berkiprah, ya iya, kakak-kakakmu itu banyak sekali yang kemudian terjun menjadi pendidik dan diterima, baik itu melalui jalur PNS maupun P3K juga ada ya? Iya. Gitu. Dan rata-rata ketika di sekolahnya itu pasti kalau nggak masuk tim kesiswaan, tim kurikulum, tim apa, pasti gitu, dari teman-teman gitu ya kalau cerita sharing gitu. Oh, ini ada kegiatan ini Mbak, aku jadi ini, aku ini Mbak gitu. Jadi semuanya memang mempunyai peran ganda gitu kalau di sekolah. Beda, kalau dari UNY itu beda. Jadi perannya itu lebih ke peran krusial gitu loh Mas, Mbak. Iya, betul, masuk ke tim inti gitu. Ya. Ini kakak-kakaknya itu bahkan ada yang jadi wakil kepala sekolah itu banyak banget. Yang jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum lah. Dalam tanda petik biasanya itu kan yang paling krusial ya, kurikulum dan kesiswaan seperti itu. Nah, itu kalau banyak. Saya memang fokus kayaknya dari dulu memang di organisasi, jadi ya masuknya ke kesiswaan lagi. Ya kalau seperti saya itu. Gitu. Dan itu masih muda-muda kan, Mbak Arim ya masih muda. Teman-teman kalau dengan Anda yang selisihnya nggak begitu jauh lah. Gitu. Kalau bosan menjadi guru, saya kok nggak pernah merasa bosan ya.
karena menikmati itu gitu. Saya nggak pernah bosan menjadi guru, cuma apa ya, kadang butuh waktu gitu kan. Kegiatan sekolah itu kan banyak gitu. Kalau kegiatan sekolah itu banyak, kadang ya butuh waktu untuk me time lah gitu. Pengen sehari gitu nggak memikirkan sekolah dulu, baca-baca buku, novel-novel favorit, sudah ya besok aktivitas lagi, ke sekolah lagi, mengajar gitu, ketemu anak-anak, ketemu siswa di sekolah itu obat loh, benar. Kayak ngecas energinya itu malah di sekolah kalau saya. Ketemu anak-anak itu yang macam-macam itu lucu-lucu, ngangenin gitu. Kalau saya. Nggak pernah bosan. Tapi bener kok itu, Mbak Mas. Makanya ini sebenarnya daring itu salah satu yang bikin kita itu stres itu gara-gara nggak pernah ketemu kalian sebenarnya. Ya. Karena kalau sudah di kampus itu ada saja cerita macam-macam, banyak cerita itu yang kemudian menjadi mood booster gitu. Iya, lucu-lucu gitu. Gitu, Dam. Terus kalau yang selanjutnya tentang apa tadi, gaji ya. Dulu saya itu awal mengajar karena fisik masih kesana kesini barber gitu masih oke lah mengajar di SMA Negeri 1 Tuban juga salah satu sekolah favorit. Kemudian sebut lembaga enggak apa-apa ya. Ngelesi di IP masih macam-macam itu masih kuat lah gitu. Ngajar di sana di sini, tapi semakin ke sini pengen fokus di satu saja gitu. Kalau saya nggak pernah memikirkan gaji, nggak tahu ya saya ini normal atau enggak. Tapi saya tuh nggak pernah memikirkan gaji ya. Kalau signifikan iya, maksudnya setiap tahun pasti ada ini perubahan di gaji, kan tiap tahun SK beda-beda, kenaikan gaji gitu. Tergantung sekolahnya masing-masing sih. Kalau di swasta kan ada ininya SK per jam berapa gitu, tiap sekolah beda-beda gitu. Kalau di swasta nggak tahu. Kalau di negeri saya karena dulu juga nggak PNS ya, di SMA negeri, dengan gaji yang di MA swasta malah tinggi yang di swasta gitu. Gitu kalau urusan gaji. Kayak itu beda-beda, Mas. Saya. Kalau kamu pengen, mending kamu itu loh, kalau daftar di Al Azhar gitu loh. Nah kayak gitu lah, itu tuh tunjangannya. Jadi kalau komponen pendapatan itu kan tidak hanya gaji ya, tapi juga tunjangan, tapi juga tadi Bu Arim atau teman-teman kakak-kakak angkatanmu itu menjadi wakil kepala dan lain sebagainya, itu kan ada tambahan lagi yang lain sesuai dengan pekerjaannya. Nah, makanya kebanyakan memang kalau lulusan UNJ karena aktif-aktif ya, sejak mahasiswa itu sudah dididik untuk aktif, dididik untuk mau kreatif, berjuang, berkiprah begitu, betul. Sehingga pada akhirnya kemudian ya itu sebandinglah dengan kesejahteraannya pada akhirnya, karena ya kalau Anda tidak bergerak dan tidak menunjukkan usahamu di sekolah untuk kamu punya ide ini loh, kerjakan, itu kan pada akhirnya Pak Kepala Sekolah akan memberikan peran itu ke kamu gitu. Nah, ketika memberikan peran ke kamu, ketika kamu sudah bekerja, maka peran itu juga akan ada istilahnya buntutnya gitu ya, Rem. Buntutnya itu ya kesejahteraan, walaupun di satu sisi kita tidak perlu untuk memikirkan kesejahteraan, biar itu pimpinan kita yang memikirkan kesejahteraan. Yang penting kamu lakukan semuanya yang terbaik, maka pasti kok nanti pimpinan itu akan melihat dan pasti juga akan memperjuangkan untuk kesejahteraanmu begitu. Gitu, Adam? Ada lagi yang mau tanya yang lain? Mau nanya lagi. Oh, silakan. Nanya lagi nggak apa Adam. Terus habis itu yang Kintan lain terus Pingkan. Gimana Adam? Jadi kamu dulu atau enggak? Yang lain dulu aja, kasihan. Oh ya, yang lain dulu. Kintan, yuk Kintan. Baik Pak, terima kasih Pak Grandi. Assalamualaikum Mbak Arim, saya izin bertanya. Gimana ya Bu supaya tujuan kita tuh sebagai guru tuh nggak akan pernah melenceng gitu? Karena kan kemarin Pak Grandi sempat mengasih tugas wawancara ke guru SMA kita atau guru-guru yang inspiratif.
Nah, guru saya kebetulan cerita kalau misalkan banyak itu loh Bu, guru-guru yang kayak ikutan PPG supaya dapat sertifikasi, supaya nanti mereka kayak gajinya tuh terjamin gitu loh Bu. Jadi bukan ikutan PPG supaya bisa menjadi guru yang kompeten. Itu bagaimana ya Bu? Terus saya juga izin bertanya Bu, sebenarnya kalau sudah lulus S1 itu lebih baik langsung ikut PPG apa lanjut S2 ya Bu? Terima kasih Bu. Sama Mbak Dijawab dulu Kintan. aja ya, Kintan. Oke. Nanti enggak lupa sama Iya, pertanyaannya lupa. Kintan. Oke. Kalau rezeki itu kan nggak akan kemana ya. Kalau saya gitu, rezeki itu nggak akan kemana. Setiap orang kan beda-beda, setiap individu beda-beda gitu. Karena cita-cita saya dari kecil sudah pengen jadi guru, mau ada PPG, mau dapat sertifikasi, ya kalau menurut saya nggak masalah gitu. PPG itu kan untuk menaikkan kompetensi kita, kualitas kita sebagai pendidik itu bagaimana gitu. Karena pendidikan semakin ke sini itu kan kurikulumnya semakin berubah, tantangannya juga semakin berubah. Nah, kalau orientasinya PPG biar dapat sertifikasi lebih sejahtera, lulus sertifikasi, lulus PPG itu adalah bonusnya. Kalau saya kemarin waktu ada pretest, kemudian saya ikut, ya saya doanya cuma gini, kalau memang ini baik, intinya baik untuk masa depan saya dan lebih manfaat ke anak didik saya dan lain-lain gitulah, ya diluluskan gitu. Dan lulus, kemudian di PPG ini saya sudah diingatkan sama ibu saya gini, PPG diniati golek ilmu, cari ilmu, ngangsu ilmu gitu. Jangan sampai orientasi uang biar dapat sertifikasi itu dihilangkan, jangan sampai. Biar nanti ilmunya benar-benar manfaat gitu. Sudah dipeseni gitu sama ibu saya, diingatkan gitu. Jadi ya kalau orientasi saya untuk dapat sertifikasi saya nggak mikir itu. Jujur ya, ini jujur ya, saya awal PPG itu nangis karena bisa ketemu lagi sama Pak Grendi, Bu Nur, Bu Tiwi, karena mengobati kangen gitu, Pak Adi, Pak Amika, Bu Indah, mengobati kangen selama 10 tahun nggak. Terakhir saya dolan ke UNY itu 2017. Ngajak siswa saya studi kampus begitu, melihatkan ini loh kampus saya dulu gitu di ruang Ki Hajar gitu. Mampir ke jurusan ada Bu Nur sama Bu Indah sama Bu Endah Januarti itu. Jadi kalau lulus sertifikasi itu bonus sih kalau saya. Yang penting cara mengajar kita anak-anak ketika selesai SMA MA itu mau bagaimana, ketika terjun ke masyarakat itu nanti mereka siap atau tidak gitu. Nah, membekali, kalau saya lebih membekali itu gitu, karena tantangan sekarang lebih luar biasa gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa Mbak Kintan? Saya izin bertanya Bu, setelah saya lulus S1 itu lebih baik ikutan PPG apa lanjut S2 ya Bu? Oke. Kalau saya dulu kan saya juga daftar beasiswa Kemenak untuk yang S2 daftar gitu. Ternyata enggak diterima. Berkas saya nyasar. Berarti belum rezeki gitu. Nah, kalau saya dulu gimana ya? Sama orang tua disarankan diamalkan dulu lah ilmumu yang S1, besok S2 bisa sambil ngajar, ada beasiswa, biasanya ada kayak gitu. Nah, kalau Mbak Kintan pengen lanjut S2 dulu, monggo enggak apa-apa, itu juga bagus. Kalau mau jadi guru langsung, ya monggo, atau mau dua-duanya, sekarang kan daring bisa kuliah S2. Gitu. Yang jelas ini ada satu hal cerita juga Mbak Kintan. Kalau ini banyak nih yang bertanya seperti itu. Kalau sudah lulus S1 itu jadi guru atau mau S2 begitu. Nah, tergantung S2-nya itu biaya sendiri atau beasiswa. Atau mana, kan beda-beda ya orientasi masing-masing individu. Kalau biaya sendiri bisa berjalan beriringan begitu.
Sedangkan kalau beasiswa ya memang pada akhirnya kemudian harus memilih salah satu kalau keterima ya, antara beasiswa atau guru gitu. Tapi kalau kami kalau diminta menjawab mana duluan yang memberi kesempatan, karena ada yang seperti ini, kamu ngejar S2, tapi nanti setelah S2 kamu tidak bisa mengamalkan ilmumu dan justru kemudian kamu kecewa kok malah susah kemudian kalau sudah S2 begitu. Itu juga ada yang seperti itu kakak-kakakmu. Tapi ada juga yang lulus S1 ya sudah, kalau ada kesempatan untuk ngajar walaupun itu honorer begitu, tapi ada kesempatan untuk ngajar, dan ketika kemudian sudah punya kesempatan ngajar, diniati ngajar terlebih dahulu, baru ketika ada kesempatan meneruskan S2, itu jauh lebih luar biasa, karena ketika Anda S2, itu semacam recharging gitu ya, Rem, sama seperti PPG ya, ngecas kembali ilmu kamu, untuk kemudian kamu sembari kamu ngajar di sekolah, maka kamu akan mendapatkan itu semuanya. Belum lagi ketika kamu sudah mengajar, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu jauh lebih kuat, lebih tinggi, karena kamu sudah punya pengalaman mengajar. Begitu. Maka mana kesempatan yang terlebih dahulu? Kalau memang sudah ada kesempatan, jangan disia-siakan. Kalau memang kamu sudah jadi walaupun itu guru honorer ya, nah di kita itu kan memang proses ya, yang namanya saja nggak bisa kemudian tiba-tiba kamu lihat Mbak Arim yang sekarang begitu, ya itu butuh proses yang cukup panjang. Mungkin dulu Mbak Arim juga terkendala banyak hal lah di awal-awal beliau mengajar begitu, tapi sekarang sudah mulai established gitu ya, itu bagian dari proses. Maka ketika menjadi guru pun juga sama. Di awal-awal mungkin ya kalau dibilang Anda mau CPNS pun, yang namanya proses itu pasti ada, nggak mungkin tiba-tiba CPNS kemudian tiba-tiba jadi PNS itu ya. Kan CPNS dulu, baru PNS, baru kemudian nanti ada karya dan lain sebagainya, baru kemudian Anda akan naik begitu karir Anda begitu. Ya semuanya memang proses, tetapi jangan sampai kemudian Anda kecewa ketika Anda sudah lulus, ada kesempatan jadi guru, Anda tidak ambil. Karena itu justru yang mungkin apa istilahnya ya Rim, ketika kita bekerja mengajar itu, apalagi guru ya, itu pemikiranmu akan selalu bertambah, dan ketika pemikiranmu bertambah, kamu ikut tes macam-macam, itu tinggal mericas aja, nggak perlu belajar lagi karena kamu sudah belajar tiap hari. Begitu. Mungkin itu kelebihan jadi guru ya, kelebihan kita sebagai calon-calon pendidik lah. Itu kamu akan belajar terus-menerus, nggak mungkin nggak belajar, karena kalau nggak belajar kamu nggak akan ketinggalan lah sama siswa-siswimu gitu, Kintan. Mungkin itu tambahannya aja sih, karena ada ini pertanyaan ini selalu muncul tiap tahun yang galau-galau begitu. Karena orientasinya mungkin sekarang ini orang tua yang meminta mereka jadi kuliah S2 begitu. Biasanya sih kebanyakan orang tuanya itu meminta, wes lah bariki S loro wae gitu. Biasanya kalau anak-anak generasi sekarang. Begitu, padahal semakin tinggi tingkatanmu ya semakin sedikit juga lapangan pekerjaanmu, dan kamu harus benar-benar kompetitif gitu. Iya, kompetitif banget sekarang. Sama ini ya Rem, emang orientasimu untuk apa gitu? Kalau memang orientasimu untuk jadi guru, lebih baik guru dulu ya. Ya, nah, tapi kalau orientasinya memang dosen, karena kalau dosen kan memang nggak boleh S1, jadi harus S2. Jadi orientasimu di mana? Cuma memang untuk jadi dosen kan juga lebih sedikit peluangnya dibandingkan jadi guru, karena perguruan tingginya juga sedikit begitu. Dibandingkan guru kan, kalau di guru di SMA selalu ada lah paling tidak, minimal di kabupaten ada banyak banget ya. Kalau perguruan tinggi kan tidak, selalu ada seperti itu. Gitu. Ada tambahan Rem? Oh, saya yang jawab ya. Saya sepakat sama Pak Grendi. Jadi ketika kalau yang memang jadi guru kemudian pengen lanjut S2, ketika ada kesempatan beasiswa S2 itu lebih enak karena sudah pengalaman ketika mengajar menjadi guru itu, ketika ada tugas pun ngalir gitu. Teman-teman saya gitu kan ada beberapa yang mengajar tapi juga lanjut S2, itu ngalir karena tugas-tugasnya sudah pernah dijalani semua, sudah pernah dipraktekkan, tinggal dituangkan aja itu dibentuk portofolionya gitu.
Kemudian Oke. untuk yang ini, saya tadi lupa menyampaikan, untuk yang sudah misal, saya ini kan sudah proses PPG, UKIN selesai, UP selesai, UP pengumumannya besok Desember, insya Allah. Kalau keterima berarti sudah mendapatkan sertifikasi pendidik. Nah, ketika ada pendaftaran P3K di naungan Kemenak yang sudah punya sertifikat pendidik ini otomatis sudah mendapat poin 100%. Gitu. Itu kelebihannya. Jadi kayak seperti misal saingannya itu yang dibutuhkan 5 formasi P3K. 2 ini dibutuhkan 5 yang daftar 10. Ada 2 yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Nah, 2 yang mempunyai sertifikat pendidik ini otomatis ya bakal diterima karena nilainya sudah 100% punya sertifikat pendidik. Kelebihannya di situ. Kalau sudah melalui proses PPG. Oke, begitu. Gitu, Kintan? Terima kasih Bu Arim dan Pak Grendi. Oke. Sama-sama. Pinkan? Baik, terima kasih Pak Grendi. Saya izin bertanya kepada Bu Arim. Tadi kan Bu Arim menjelaskan bahwa dalam PPG itu guru diajarkan tentang keprofesionalan. Lalu untuk kompetensi kepribadian atau yang mengenai karakter menjadi seorang guru, itu dalam PPG diajarkannya seperti apa, Bu? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kedua, pasti kan kita di awal-awal ngajar itu nanti kalau udah jadi guru pasti ada perasaan grogi atau nervous lah menghadapi peserta didik. Nah, itu tips buat mengantisipasi rasa grogi tersebut tuh gimana, Bu? Lalu yang terakhir, tadi kan Bu Arim juga menjelaskan bahwa yang udah melalui PPG lalu daftar CPNS itu akan dapat keuntungan, yaitu poin 100% dari sertifikasi pendidik tersebut. Nah, itu ada jangka waktunya untuk, maksudnya kayak berlakunya berapa tahun gitu atau enggak, Bu? Misal habis lulus PPG, ngajar dulu berapa tahun baru daftar CPNS itu poin 100%-nya itu masih bisa berlaku enggak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Mbak Pinkan. Banyak banget ya. Banyak banget. Yang pertama tadi terkait profesionalitas pembentukan karakter menjadi seorang pendidik, apakah di PPG itu diajarkan atau tidak. Mohon maaf, ada mobil. Sebentar, nggih. Gak bisa. Memang kedengaran, Pak. Kita nggak dengar kok, Rim. Oh, nggak dengar. Kenceng banget soalnya. Nggak dengar. Ya, kamu Ya. aja yang dengar, kita nggak dengar. Kirain sampai sana, Pak. Ngapunten. Oke, lanjut, nggih. Kalau pendidikan karakter, jelas ketika PPG diajarkan gitu. Kan ada teori tentang teori belajar humanistik itu behavioristik, jadi memanusiakan manusia. Bagaimana siswa itu diperlakukan layaknya ya manusia gitu. Jangan memaksakan ukuran baju kita ke ukuran baju siswa seperti itu, karena kemampuan analisis, kemampuan memahami setiap anak kan berbeda-beda. Nah, di situ juga diajarkan ketika PPG bagaimana menjadi guru itu ya memanusiakan manusia, sabar, gitu diajarkan. Kan ada praktek ya, ada namanya peer teaching ketika PPG. Waktu itu saya dikomentari Pak Grendi karena daring gitu, Rim mau bengi ki awakmu apa ngapalke RPP, kok ngajarmu dadi kaku ngono kuwi toh gitu. Jadi waktu peer teaching PPG itu benar-benar dikomentari gitu sama Pak Grendi biar lebih bagus lagi menjadi guru. Itu idealnya begini loh gitu. Di PPL 1, PPL 2, PPL 3, UKIN itu diajarkan gimana ya membentuk karakter
suara ke siswa, berbicara ke siswa yang mohon maaf sekarang ada istilah julid, nyinyir. Kadang kan nggak sengaja gitu, guru niatnya baik, tapi kesannya itu kayak julid, nyinyir gitu. Dan itu harus benar-benar direm kalimat-kalimat seperti itu. Saya enggak loh ya, saya enggak loh ya. Saya enggak begitu ya gitu. Nah, etika ketika berkomunikasi dengan peserta didik itu juga diajarkan di PPG gitu. Suara bagaimana, intonasi, kemudian ekspresi gitu juga diajarkan gitu. Jangan tampang yang jutek, judes gitu, nanti siswanya takut gitu. Itu diajarkan semua di PPG, termasuk pedagoginya. Lengkaplah ketika PPG gitu. Benar-benar dikoreksi loh waktu itu. Misal saya buat RPP kurang titik, koma, spasi, salah huruf, itu Pak Grendi tahu loh, benar. Bu Endah tahu. Jadi detail banget ketika PPG. Tuh, terus yang kedua tentang apa tadi ya? P3K ya tadi ya? P3K. Iya, Bu. P3K itu kan apa ya? Bukan CPNS ya. P3K itu hanya gajinya saja yang setara dengan PNS gitu. Nah, lagi-lagi terkait dengan kebijakan siapa pemimpinnya gitu. Kalau masih berlaku ya sepertinya masih berlaku sampai lama. Kalau yang punya sertifikat pendidik ini kemudian 100% di P3K itu sudah oke, bakal diterima. Sepertinya kok kebijakan ini lama, sepertinya loh ya, tergantung pemimpinnya. Karena dengan proses PPG yang lumayan menguras tenaga pikiran, diberikan nilai 100%, menurut saya sudah sesuai gitu. Banyak hal yang harus dikorbankan, waktu, keluarga, ketika PPG itu mendapat nilai 100 untuk mengikuti P3K itu sudah sesuai kalau menurut saya. Itu mungkin ada tambahan Pak Grendi? Ya, apa namanya memang sangat tergantung pada kebijakan, Mbak. Tapi setahu saya memang tidak ada kemudian kadaluarsa ya. Kalau sudah dapat sertifikat, ya sudah, itu akan berlaku terus gitu. Ya. Sama seperti ketika Anda dapat gelar S1, SPD, ya itu akan berlaku terus, nggak kemudian ada masa berlakunya. Memang kayak tes PCR ya, ada masa berlakunya cuma 3 hari begitu. Kalau ini enggak, ketika kamu sudah mendapatkan itu, maka itu tadi yang disampaikan oleh Bu Arim, karena kamu sudah menjadi guru yang profesional, mau tidak mau tanggung jawabnya jadi lebih luar biasa. Maka harapannya ketika menjadi guru profesional itu kan mau untuk mengembangkan ilmunya terus-menerus, baik itu pedagogik maupun yang sifatnya materi terus-menerus, ikut seminar, melakukan PTK, kemudian mengupdate terus materi-materi yang ada, berkolaborasi dengan guru-guru di MGMP yang ada di kabupaten minimal ya, yang lingkup paling kecil, untuk mengembangkan atau membedah kurikulum kalau kurikulumnya berubah, menentukan indikator capaian kompetensi misalnya dan lain sebagainya seperti itu yang kemudian perlu untuk kemudian dilakukan, sembari juga berproses karena tadi Bu Arim cerita yang diajar aja berbeda kok. Kalau yang diajar berbeda, otomatis strateginya pasti akan berbeda juga. Kalau dulu masih siswanya di tahun 2012-2013 siswanya masih seperti ini, di 2020 siswanya sudah berubah, otomatis strateginya, medianya itu juga akan berubah, termasuk media-medianya juga. Ke depan teknologi akan menjadi semakin luar biasa, sehingga mau tidak mau teman-teman juga perlu untuk mengembangkan diri ke teknologi-teknologi yang terbaru supaya Anda tidak ketinggalan. Makanya seringkali kami bilang menjadi guru itu justru gurunya yang harus menyesuaikan dengan siswanya, bukan siswanya yang harus menyesuaikan dengan gurunya. Aku gurunya uzur bertambah tua begitu, ra gelem sinau,
terus siswanya juga segitu aja grade-nya begitu. Ya justru kita yang harus kemudian mengembangkan diri. Itu sebabnya menjadi guru itu tadi disampaikan oleh Bu Arim, kalau Anda senangi, Anda pasti akan tampak jauh lebih mudah terus-menerus kok. Karena ya mau tidak mau harus otaknya harus berpikir kehilangan ingatan itu sangat jarang kalau Bapak dan Ibu guru. Demensia begitu karena ya pasti diputar berpikir terus, apalagi pertanyaan-pertanyaannya kan semakin kontekstual ya hari ini ya. Kalau Anda bertanya itu kan semakin kontekstual, semakin kritis, apapun kemudian ditanyakan bisa jadi ini tadi kalau pertanyaannya memang mungkin sudah akan mengarah ke kebijakan begitu. Kebijakannya berubah-ubah kenapa begitu. Nah, itu urusannya jadi panjang. Membangun nalar berpikir kritis Anda, apalagi Anda belajar sosiologi. Begitu sih. Gitu Mbak Pinkan, ada yang belum bicara belum? Ada Pak. Yang terkait silakan, Rep. tips tadi, tips biar nggak grogi menjadi guru. Oh iya, tips biar nggak grogi menjadi guru. Ya semuanya tuh grogi ya, Rep, Iya. awal-awal. Awal menjadi guru ya grogi karena lebih besar muridnya daripada gurunya kalau saya. Mulai saya tinggi-tinggi gitu. Dikasih surat cinta juga sama siswa kayak gitu-gitu, lucu-lucu dulu itu ya Allah. Ngasih tugas gitu, ngumpulkan ada surat cintanya gitu ya. Lucu lah awal-awal mengajar. Jadi gimana ya, ngikut aja. Pokoknya karakter guru terbentuk itu ya karena proses gitu. Kalau awal saya mengajar ya idealis banget lah. Siswa harus begini. Kayak gitu, masih harus banyak mengikuti saya dulu. Saya awal mengajar di tahun pertama itu mengesampingkan karakteristik peserta didik, tapi lama-kelamaan berproses, oh salah ya gitu. Bersikap seperti ini ke siswa itu salah loh gitu. Jadi merefleksi diri gitu, merefleksi diri setiap selesai mengajar kok tadi gini ya gitu. Besok nggak boleh lagi ginilah gitu. Jadi sadar dengan sendirinya. Sadar dengan sendirinya. Karena berproses tadi gitu. Wajar kok kalau ngajar awal-awal grogi itu wajar banget. Apalagi siswanya besar-besar, tinggi-tinggi. Banyak yang lucu-lucu, yang di kelas suka rame, apa gitu, pasti ngalami besok kalau menjadi guru. Gitu Mbak Pinkan. Gitu Pinkan. Kalau kamu grogi itu wajar. Kalau nggak grogi itu nggak wajar malah. Cuma semakin ke sini biasanya tetap grogi sebenarnya ya Rim ya. Saya sendiri ya Mbak merasakan mau ngajar Anda saja sebenarnya saya grogi. Cuma kadar groginya itu sudah berkurang. Kalau tidak grogi itu malah justru tidak mempersiapkan biasanya. Jadi cenderung untuk kemudian abai begitu. Jadi kalau kamu masih punya rasa grogi, itu justru ada sisi positifnya karena kamu pasti akan menyiapkan diri kamu sebaik-baiknya. Kalau kamu sudah bilang hilang rasa groginya itu biasanya udahlah wes saenenge wae gitu. Seadanya saja begitu. Dan pasti kok itu pasti grogi itu pasti begitu. Itu Pinkan. Semakin kamu bertambah pengalamanmu, semakin kamu nggak grogi kok. Iya Pak, berarti harus bisa adaptasi juga sama siswanya dan nikmatin prosesnya gitu ya Pak? Yes. Ya, betul. HHN, hadapi, hayati, dan nikmati. Termasuk yang tadi, diberi surat cinta ya nggak usah dimasukin ke hati, dinikmati saja. Kalau kamu masukin ke hati ya apa-apa kamu akan berpikir. Orang yang namanya siswa itu pasti ada yang seperti itu kok. Entah di mahasiswa juga ada, di siswa juga ada. Apalagi siswa yang Anda ajar itu siswa yang sudah dewasa. Pasti ya ada lah proses-proses itu begitu. Ada yang manja juga ada, misal habis divaksin demam gitu, Bu saya kok habis vaksin demam ya, malam-malam curhat gitu. Bu saya kok ini terus makan terus ya habis vaksin, ya ada macam-macam gitu. Jadi menyelami dunia siswa gitu. Gitu Pinkan, siap Pinkan. Siap. Walaupun alumni kamu UNY. alumni UNY ya. Oke. Next, ada jadi tanya lagi nggak?
Jadi Pak, Ya, silakan Dam. ya sebentar. Gimana cara? Oh ya. Nah, maaf nih sebelumnya saya banyak nanya karena saya tertarik gitu jadi guru ya kan. Nah, apa pertanyaan sekarang tuh lebih kayak kan saya tuh orang Bandung, kuliah di Jogja. Nah, apakah nanti saya bakal apakah nanti saya bakal ngajar di Bandung atau di Jogja atau mungkin kayak polisi atau tentara gitu bersedia ditempatkan di mana saja? Atau mungkin nanti saya boleh milih sendiri gitu mau ngajar di Bandung atau di Jogja atau di Bali gitu kan misalnya. Nah, terus pertanyaan kedua kan kita kan pendidikan sosiologi, otomatis jadi guru sosiologi, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa mengajar di mata pelajaran lain kan ya. Peluang mengajar sosiologi kan cukup sempit ya, nggak seluas bahasa Indonesia gitu kan, soalnya bahasa Indonesia di SMP, di SMA ada gitu, IPA IPS, di SMK juga ada mungkin di setiap jurusan, ketahui juga saya bukan lulusan SMK. Nah, pokoknya jurusan sosiologi itu kesempatan ngajarnya nggak seluas guru-guru yang lain gitu, kayak cuman ada di IPS doang di SMA. Nah, itu gimana kan misalnya nih kita di sini ada 100 orang nih, kalau misalnya 50% jadi guru, berarti 50 orang juga harus milih mau ngajar di SMA mana atau di tempat mana gitu kan ya. Nah, itu gimana cara penempatan gurunya gitu. Terima kasih. Oke. Apa ya? Karena saya nggak mengalami kesulitan untuk mencari lembaga untuk apa ya, mengajar ya. Gimana saya diminta dulu. Termasuk di SMA Negeri 1 itu gurunya mau pensiun, sebelum pensiun 1 tahun sebelum pensiun itu sudah calling saya gitu. Mbak, besok gantikan saya ya gitu. Terus untuk di Tuban yang alumni pendidikan sosiologi yang diminta Dignas untuk membuat soal tryout kabupaten yang ijazahnya pendidikan sosiologi waktu itu juga nggak ada. Jadi saya waktu itu satu-satunya. Jadi nggak usah khawatir dimanapun berada, kalau niatnya mengajar, niatnya ini jalan itu akan rezeki itu datang dengan sendirinya gitu, Adam. Besok mau di Jogja, mau di Bandung, tapi kalau Pak Grendi sepertinya lebih, saya ingat sekali waktu itu, waktu itu saya ingat banget ini Pak Grendi. Besok kalau lulus balik kampung aja. Jogja itu kenapa sih mahasiswa luar Jogja kalau sudah lulus S1 pengennya di Jogja aja, kok nggak mau balik kampung, membangun kampungnya, mengabdi di sana, berkontribusi, bagaimana lebih maju gitu. Balik. Gitu. Jadi ya saya kembali lagi ke asal saya, ke Tuban. Sebenarnya saya dulu juga diminta di SMA Negeri 9 Yogyakarta, yang belakangnya Gale itu, yang dekatnya Rumah Sakit Bethesda. Di situ sama Bu Win, ya saya di homeschooling Kak Seto Solo juga, tapi ibu saya memilih meminta saya untuk balik, ya sudah saya balik gitu. Nggak usah khawatir, besok mau dimanapun pasti bisa. Teman-teman saya ada yang aslinya Purworejo, PNS, satu kelas, PNS-nya di Muara Enim. Jadi jalannya itu masih lumpur. Berangkat sekolah itu bisanya cuma naik ontel, karena motor nggak bisa. Benar-benar masih lumpur. Kalau perjuangan saya belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan teman saya yang di Muara Enim itu, PNS. Tapi ya tantangannya luar biasa. Mentalnya luar biasa. Ada satu lagi teman dulu di Intan Pariwara juga, berbagi pengalaman ya, ini alumni kakak kelas semuanya ini dari UNJ, memang mentalnya luar biasa. Mengabdi di Kalimantan yang mau dijadikan ibu kota negara. Di mana Pak Grendi itu? Kalimantan mana? Lupa saya. Itu siswa berangkat sekolah dimakan buaya, itu biasa. Perjuangan teman saya itu kalau mau berangkat perjalanan darat, sungai,
darat lagi kayak gitu. Jadi ya harus siap. Jangan sampai kepikiran kalau masuk pendidikan sosiologi itu salah jurusan ya. Sudah benar kok di sini. Semuanya benar di sini. Akan dibutuhkan sekali di masyarakat. Beneran, saya sudah ngalami sendiri. Dan teman-teman saya. Semangat. Semangat, Dam. Kamu tuh kok pesimis toh? Mas, guru sosiologi itu yang benar-benar dari pendidikan sosiologi itu sangat sedikit sekali, Mas ya. Iya. Beneran, masih sangat sedikit. Kalau apalagi kalau kamu, makanya dulu kami sering bilang ke teman-teman ini, kamu jauh-jauh sampai ke UNY, tapi kalau kamu itu hanya menetap di UNY saja, maka nggak akan berkembang di Indonesia. Orang yang dibutuhkan itu orang-orang seperti kalian. Kenapa kalian jauh-jauh merantau sampai ke Jogja, berproses di Jogja, itu kan demi untuk memajukan daerahmu. Kalau kamu mau balik ke sana, insya Allah sebenarnya banyak peluang yang kemudian akan muncul begitu. Ada banyak cerita, tahu Dirga ya, Rem ya? Dirga 2010 itu juga balik lagi ke Jambi. Dia dulu mahasiswa berprestasi ya di UNY, ketua BEM di FIS, satu-satunya pendidikan sosiologi yang jadi ketua BEM begitu. Akhirnya dia balik lagi ke sana dan hari ini sudah jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Padahal baru 3 tahun dan sudah sertifikasi, Mbak, Mas. Lebih duluan daripada Arem malahan. Sudah 2 tahun yang lalu, jadi dia baru 1 tahun masuk, langsung ikut itu pretest itu lolos, kemudian ikut PPG di UPI ketika itu. Kebetulan saya dan Bu Endah pas ada tugas ke UPI, kami ketemuan lagi dengan Dirga dan hari ini kami seringkali kemudian kami minta untuk yuk ke bantu adik-adikmu, memberikan motivasi dan sebagainya. Karena kalau memang di daerah itu masih sangat dibutuhkan teman-teman yang kayak Mbak Arem, Mas Dirga, dan teman-teman alumni UNJ yang lain yang idealismenya masih sangat tinggi untuk membangun daerahnya begitu. Nah itu yang masih dibutuhkan. Nah, kalau tidak Anda yang punya idealisme tinggi untuk membangun pendidikan di daerah, misalnya simpel aja. Dulu pernah kami punya serial inspirasi mengundang kakak angkatannya Arem yang sekarang saya lupa namanya, tapi di SMA mana itu dia jadi wakil kepala kurikulum wakil kepala bidang keuangan. Ada ya, Rem? Pendanaan begitu. Nah, itu berdebat dengan anggota DPR gara-gara DPR-nya itu ingin pembangunan itu biasalah berbasis pada massa. Tapi dia menjawab dengan tegas tidak bisa seperti itu. Dan dia berani untuk bukan melawan ya, tapi merasionalkan anggota DPR itu bahwa yang dibutuhkan di sana ketika itu ada di daerah Banten, yang dibutuhkan itu ini. Nah, kalau tidak ada orang yang mau menyuarakan seperti Anda itu, yang pada akhirnya kemudian pendidikan hanya akan jadi permainannya politik saja. Maka dibutuhkanlah peran teman-teman ini untuk kemudian berkiprah di daerah. Sama juga dulu ada kakak angkatannya Arem, Rosi, Rem tahu ya Rosi ya, yang sekarang di Kupang, itu juga sama, punya pengalaman menolak ketika kemudian mereka diminta hanya untuk akal-akalan pelatihan begitu. Mereka maunya beneran begitu di Kupang ketika itu, dan mereka kebetulan ada beberapa orang yang dari UNY, tapi tidak semua dari sosiologi. Ada beberapa yang dari MIPA dan lain sebagainya. Mereka tetap bahwa yang benar yang seperti ini, silakan Bapak, kalau kami tidak tidak dilibatkan pun tidak apa-apa. Tapi pada akhirnya kemudian justru mereka yang kemudian hari ini ngelit gitu, memimpin yang ada di sana untuk kemudian mengembangkan begitu. Ya mau tidak mau kalau Anda memang punya potensi dan punya kiprah yang luar biasa, pasti kok pimpinan itu pasti akan mencari Anda juga. Karena siapa yang akan kemudian menjalankan program-programnya pimpinan kalau tidak orang-orang yang hebat-hebat dan punya idealisme seperti teman-teman. Makanya kalau besok Anda sudah ke Jogja begitu, karena ini belum pernah ke Jogja, Rem. Tadi kamu bilang belakangnya Bethesda ya, kalau mereka belum pernah ke Jogja nggak tahu belakangnya Galleria Mall begitu. Ya supaya Anda pengen ke Jogja lah. Kalau di UNY itu dekat dengan mall, semuanya mall itu. Kemana-mana dekat ya, ke Malioboro dekat, ke sana kemari dekat lah.
ya kalau Adam besok sudah lulus dari UNY ya jangan kamu tinggal di Jogja, kembangkan tuh di Kabupaten Bandung. Bandung itu kan masih sangat banyak yang kemudian Anda perlu ingat juga bahwa guru-guru sosiologi yang sudah senior-senior itu sebentar lagi pensiun, dan itu jumlahnya sangat besar sekali loh, Mbak dan Mas, yang akan pensiun itu. Makanya kenapa kemudian setiap tahun pemerintah itu merekrut 1 juta guru baru. Karena yang pensiun juga lebih dari 1 juta bahkan. Karena dulu ada apa namanya moratorium ya, Rem ya. Kita kan moratorium lama banget, Mbak Mas, kalau Anda tahu. Dari tahun berapa itu 5 tahun lebih kita tidak merekrut guru-guru baru. Maka sekarang ini beberapa sudah mulai harus diganti begitu. Di Jogja saja banyak kok guru-guru yang sudah mau pensiun. Itu sebabnya kenapa 12 formasi kemarin itu akhirnya lulusan UNY semuanya yang di Jogja itu untuk menggantikan guru-guru yang senior yang kemudian memang sudah saatnya untuk kemudian pensiun begitu. Jadi Anda jangan galau begitu. Kalau memang kamu punya niat, punya ketetapan, gunakan itu, dan ketika besok misalnya ada PK, ada kegiatan-kegiatan observasi, atau apapun itu yang memang itu menunjukkan kamu ini loh lulusan anak UNY begitu, tunjukkan yang semaksimal mungkin supaya mereka ingat. Karena kalau ingat ya seperti Mbak Arim tadi, ini tidak hanya Arim kok, ada Bu Endah juga dulu kan ngajar di SMA pertama ya, itu juga diminta. Jadi ketika lulus karena ingat, oh iya kita ada anak lulusan sosiologi, saya mau pensiun atau ada formasi di mana begitu, itu biasanya diminta. Dan kami pun juga di UNY juga sama, Mbak. Kami selalu menjalin relasi dengan Bapak dan Ibu guru. Kenapa? Karena kalau kami menjalin relasi dengan baik, biasanya mereka akan bilang, Mas, ada nggak alumni sosiologi yang bisa jadi guru di sini? Karena ini ada butuh formasi. Ya, kami akan langsung sharekan ke teman-teman alumni untuk kemudian bisa masuk ke sana. Termasuk yang katakanlah misalnya besok Arim diterima jadi PNS atau CPNS atau P3K tapi tidak ditempatkan di mana MA Asomadia begitu. Nah, kami selalu calling ke kakak-kakak angkatanmu, tolong dong hubungi adik-adikmu supaya yang ngisi itu dari UNY juga begitu. Jadi tidak diisi yang lain tapi dari UNY. Ya ini bukan, kalau kamu kritis ini Pak ini jadi kayak kartel gitu ya, ini bukan kartel lah. Tapi karena kita tahu bahwa lulusan UNY bisa dipertanggungjawabkan lah begitu. Adam itu tambah dari saya. Ada tambah lagi, Rem? Oke, apa ya? Alumni pendidikan sosiologi UNY itu ada nilai plusnya lagi di sekolah itu, toleransi, kemudian empati yang dibangun di sekolah itu bisa meracuni semuanya. Bisa meracuni guru-guru yang lain. Gitu. Jadi apa ya? Karena dulu dididik begitu ya di sosiologi, menumbuhkan empati, toleransi. Itu ke bawah sampai saya mengajar sekarang gitu. Jadi anak-anak gitu bikin acara apa di sekolah, kebetulan kepala sekolah juga luar biasa empatinya, jadi memvirusi guru-guru yang lain gitu. Jadi pendidikan sosiologi, alumninya yang dari UNY itu gini semua, mulai dari kakak kelas, teman-teman, nggak usah khawatir, ini nggak salah jurusan kok. Nggak beres juga. Buktinya sudah ada semuanya. Makanya kalau kemudian ada itu deradikalisasi, kayaknya kalau alumni sosiologi nggak mungkin deh ya. Terjerat virus itu gitu. Ya. Karena kalian itu pasti dididiknya didikan kritis gitu. Ya. Didikan kritis dan melihat dari berbagai macam perspektif begitu, sehingga rasa empati dan toleransinya itu tinggi. Iya. Dan waktu saya lulus dari UNY itu baru setahun saya mengajar, sudah dilibatkan untuk penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Tuban, kemudian di KPI Koalisi Perempuan Indonesia yang cabang Tuban, berkiprah di organisasi perempuan, begitulah. Jadi
sudah dilirik gitu. Alumni UNY itu sudah dilirik dibandingkan alumni yang lain. Sepertinya begitu kalau yang saya alami. Ya, apalagi di luar Jawa. Setahu saya Iya, juga seperti itu. Apalagi di betul. luar Jawa, Mbak dan Mas. Ini bukan masalah membeda-bedakan begitu ya. Tapi biasanya kalau sudah dari mana, apalagi konteks pendidikan ya, ini khusus pendidikan ya. Karena kita bicara di UNY yang terkenal itu pendidikannya. Gitu. Jadi konteks pendidikan kalau sudah bicara UNY, iya. Bahkan ini contoh aja lah. Ini mungkin Mbak Arim juga sudah ya, PPG-nya kenapa banyak alumni kita atau banyak yang kemudian melihat kadang-kadang PPG-nya di UNY itu tenanan gitu loh. Ya nyari yang tenanan gitu. Itu sudah berlaku umum gitu. Gitu sih Mbak dan Mas. Jadi Anda jangan khawatir lah, jangan berkecil hati. Tumbuhkan semangat, sebentar lagi ditarik ke UNY, bisa ke Jogja. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Jadi bisa tahu SMA yang ada di Jogja itu seperti apa. Iya. Tapi memang PPG di UNY itu beda banget sama teman-teman saya loh, Pak. Di jurusan yang lain, iya. Di UNY itu benar-benar apa ya? Ya sesuai kalau mendapat ini menjadi LPTK penyelenggara PPG terbaik se-Indonesia, memang iya gitu. Karena semuanya diajarkan di situ, semuanya RPP detail, modul detail, semuanya detail. Di kampus yang lain kan enggak dikoreksi dosen. Oke, asal ngumpulkan praktek, ya hanya praktek gitu. Ya yang penting ada saja kayak gitu-gitu. Kalau kemarin saya kan enggak dikasih masukan Pak Grendi begini, gunakan papan tulis begini. Itulah detail banget. Memang luar biasa. Beda. Makanya Anda tuh luar biasa, jadi dimanfaatkan ya belajar di UNY. UNY kan nomor 2 kan, BLU, bentar lagi BAMN. Nggak Dan tahu lah. dosennya kan masih muda-muda, banyak teman-teman yang gini sesama PPG. Saya dijabri beberapa teman dan di grup juga gini, Mbak Arim dulu itu mahasiswa prestasi ya, kok semua dosen yang ngajar PPG kok kenal semua gitu. Tiap masuk kelas, kok ini ada absennya Mbak Arim gitu. Padahal saya di awal tuh benar-benar menjaga banget biar nggak ketahuan saya alumni pendidikan sosiologi UNY, khawatir nanti ada teman yang oh ada ya terus gimana gitu. Jadi lah kok pas masuk kelasnya Pak Grendi langsung ini ada Arim ya, terus di kelasnya Bu Nur juga, Pak Adi juga, Bu Dewi juga, semuanya langsung Arim. Nah, ketahuan deh sama teman-teman gitu. Sampai akhirnya bentuk kelompok belajar. Saya PPG belum ada pengumuman, sudah diajak belajar sama teman-teman yang angkatan 4, Pak. Diajak kerja kelompok. Angkatan 4 itu angkatanmu atau angkatan bawahmu? Bawah ini. Oh, yang Kemdikbud? Pripon? Yang Kemdikbud atau yang Kemenak? Yang Kemdikbud. Kalau Kemdikbud ya? Kemdikbud angkatan 4, Kemenak angkatan 2. Padahal beda jurusan, tapi sudah diminta besok bantu ya, Mbak, ini belajar kelompok, nanti Mbak Arim ikut nimbrung di situ untuk berbagi ilmu yang pedagogik katanya. Karena di UNY detail banget tuh ya, saya mau Pak berbagi ilmu. Embel-embel UNY itu nggak bisa dilepas loh dari diri saya. Pendidikan sosiologi UNY itu nggak bisa dilepas dari diri saya. Oke, gitu. Teman-teman, ini sudah 1 jam. Nanti Bu Arim mau ngajar lagi atau nggak tahu deh mau ngajar atau enggak gitu. Tapi yang jelas nanti kalian juga sudah melebihi waktu. Tapi yang jelas terima kasih Bu Arim sudah berbagi. Semoga aja bisa memotivasi adik-adiknya untuk kamu tuh nggak salah jurusan kok masuk ke ini kan baru semester 1. Biasanya masih galau, ini benar-benar mau jadi guru atau enggak. Ya dinikmati saja, entah nanti pada akhirnya jadi guru atau tidak, tetapi kalau sudah ditetapkan di hatimu bahwa besok kamu pengen jadi pendidik, itu akan sangat jauh lebih luar biasa hasilnya nantinya. Dan disyukuri saja sudah hari ini kalian diterima di UNY dan dinikmati saja lah belajar di UNY. Semoga bentar lagi bisa datang ke Jogja
untuk menikmati kampus Anda begitu yang baru, dan tadi yang disampaikan Bu Arim pergi ke SMA 9, ke Galeria, ke Barokmo Plaza, ke Puncak Becici atau kemanapun lah, karena di Jogja itu dekat semuanya. Begitu, terima kasih banyak Bu Arim. Sorry ganggu waktu ngajarnya. Kapan-kapan mau lagi lah, semoga siap. untuk Siap. bertemu dengan adik-adik angkatan. Terima kasih Bu Arim. Teman-teman, sama-sama. terima kasih semuanya. Kami akhiri kesempatan pada kali ini. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Sore.